Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya Bapak Ibu? Ini lagi musim penghujan ya sekarang. Bagaimana nih liburan sambil ini ya, sambil pelatihan. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun lagi liburan kita meluangkan sedikit waktu untuk belajar. Apa sayang? Oke, kita akan lanjutkan lagi materi kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu keterampilan tentang pemecahan masalah. Bapak Ibu yang belum makan malam, boleh sambil makan, boleh sambil minum kopi, minum teh manis, boleh ya, santai aja ya Bapak Ibu. Kemudian juga kita di sini hanya sebetulnya kita sharing informasi aja, kita sama-sama belajar. Nanti kalau di tengah-tengah ada yang kira-kira mau didiskusikan, tolong saya dikasih tahu aja. Jadi supaya nggak semua langsung habis gitu ya slide PPT-nya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung di-cut saja ya Bapak Ibu. Mungkin pada saat nanti saya share materi, saya tidak bisa melihat Bapak Ibu raise hand. Nanti tolong nyalakan saja mic-nya, jadi nanti saya bisa tahu barangkali nanti saya nggak bisa melihat ya apa reaksi dari Bapak Ibu semua. Oke, saya mulai saja, izin share screen. Oke, keterampilan yang berikutnya adalah membangun keterampilan pemecahan masalah dan mendorong siswa untuk berinovasi. Oke, di sini mengapa perlu keterampilan memecahkan masalah? Ya, pemecahan masalah dan inovasi dunia nyata adalah keterampilan yang merupakan bagian integral dari hidup dan bekerja di abad 21. Pendidik harus memberi kaum muda kesempatan untuk terlibat dalam dunia nyata dan menerapkan solusi dan ide mereka dalam praktiknya. Jadi pertama memberikan kesempatan, kemudian memberikan ide mereka untuk diterapkan. Oke, kemudian di sini dunia kita menghadapi masalah yang kompleks dan menantang ya. Contohnya seperti apa saja? Perubahan iklim, kemudian kita menghadapi masalah pencemaran, kita menghadapi bagaimana nih caranya supaya setiap hari adanya limbah plastik dan kita tahu terurai dalam waktu berapa lama. Bagaimana sih mempercepat untuk penguraian limbah plastik? Kemudian hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, konservasi laut juga kita menghadapi masalah di sana, adanya kelangkaan air. Kita menemukan bahwa pada saat musim penghujan banjir, tapi pada saat kemarau air benar-benar tidak ada gitu ya, kelangkaan air bersih. Kemudian ketahanan pangan ini sedang berlangsung di hampir seluruh daerah ya. Jadi di sini di seluruh negara juga ketahanan pangannya, kemudian penyakit kita kemarin jadi kita menyaksikan seluruh dunia gitu ya, adanya pandemi yang begitu menyita perhatian, begitu mengubah tatanan masyarakat gitu ya. Kemudian ada kesetaraan gender, kemiskinan dan lain sebagainya. Kemudian untuk tantangan global, di sini remaja kita itu tidak akan menemukan solusi-solusi untuk masalah-masalah ini di dalam buku teks gitu ya. Bagaimana sih tadi ya masalah yang tadi, kemudian kita cari mana sih buku teksnya. Jadi kalau selama ini kan kalau ada masalah cari jawabannya di buku teks gitu ya, cari di mesin pencari mencari jawaban, tapi di sini tidak ada. Mereka harus mencoba untuk mencari sendiri solusinya. Jadi sebaliknya masyarakat membutuhkan pemecah masalah yang mampu bekerja dalam tim multidisiplin untuk mengatasi masalah sulit dan cara yang kreatif dan inovatif. Kemudian untuk dunia kerja abad 21, para pengusaha gitu ya, jadi para pebisnis itu mereka lebih merekrut pegawai itu
untuk kriteria pertama mereka mampu untuk bekerja sama dalam tim. Kemudian mereka mampu untuk memecahkan masalah ya, pemecahan masalah, kemudian juga pemikiran-pemikiran yang inovatif. Oke, di sini bagaimana peran kita sebagai pendidik? Nah, di sini untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan ini dan menjadi pemikir inovatif, pendidik harus merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah. Jadi di sini yuk siswanya diajak untuk memecahkan masalah. Gimana sih mereka memecahkan masalahnya? Ide-ide apa sih yang bisa mereka lontarkan gitu ya untuk menemukan sebuah solusi. Nah, jadi kuncinya bagi kita adalah merancang skenario pembelajaran dengan tantangan yang ditentukan dalam konteks dunia nyata. Mungkin Bapak Ibu juga kemarin kan kolaborasi gitu, kemarin kan konstruksi pengetahuan ya, mungkin nggak semuanya harus dalam satu nanti capaian gitu ya, atau dalam satu istilahnya kalau dulu kan KD ya, atau kita bisa di topik ini kita misalnya menuntut mereka untuk berkolaborasi atau misalnya di topik yang lainnya lagi nanti kita ingin mereka untuk menemukan solusi. Mungkin itu ya kita titik beratnya mungkin nanti kita bisa coba buat ya rubriknya seperti apa. Kemudian juga di sini tantangan ini menuntut peserta didik untuk berinovasi dengan menerapkan solusi, desain, atau ide mereka pada audiens di luar kelas. Yang tentunya adalah audiens yang memerlukan ide-ide mereka. Nah, seperti itu. Kemudian di sini deskripsi dan tujuan pelatihan. Oke, di sini ada feedback sepertinya ya. Oke, deskripsinya adalah di sini pemecahan masalah di dunia nyata dan inovasi merupakan keterampilan yang perlu dikuasai. Nah, itu sudah jelas tadi sudah kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke tujuan pelatihan. Jadi materi dalam topik pelatihan ini mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi penuh pertanyaan ternyata ya pelatihan ini. Yang pertama, apa gagasan besar atau ide dasar dalam pemecahan masalah dan inovasi? Kemudian permasalahan apa saja yang dialami oleh manusia dalam kehidupan nyata? Kemudian, adakah konteks spesifik dan eksplisit yang diperlukan dalam pemecahan masalah? Kemudian bagaimana penggunaan data-data aktual dalam pemecahan masalah? Oke, gagasan besarnya di sini ada 3. Yang pertama pemecahan masalah, kemudian masalahnya dunia nyata, masalah dunia nyata bukan masalah dunia maya ya, jadi atau metaverse gitu. Kemudian inovasinya ya. Ini kalau tidak pakai slideshow, Bapak Ibu kelihatan nggak Bapak Ibu? Coba, terlalu besar ya. Saya nggak pakai slideshow nih. Biar cepat, kalau pakai slideshow jadi lama. Tapi gimana di Bapak Ibu kelihatan nggak? Terlihat? Ada. Oke ya. Ada Bu Bella jelas. Ada ya, oke. Kita lihat di sini mind map-nya. Yang pertama adalah pemecahan masalah dalam konteks di dunia nyata dan inovasi ya. Yang pertama, apa sih itu pemecahan masalah? Kemudian masalah di dunia nyata itu seperti apa sih gitu ya. Di sini kalau masalah di dunia nyata dialami oleh manusia secara nyata. Kemudian solusi bersifat aplikatif dan logis. Kemudian apalagi konteks spesifik dan eksplisit. Kemudian menggunakan data yang aktual. Jadi data yang benar-benar nyata ya. Jadi bukan direkayasa misalnya ini datanya seperti ini, silakan kalian olah. Kira-kira kalau datanya seperti ini, nanti interpretasi atau analisisnya seperti apa. Tapi ini benar-benar data yang memang aktual. Kemudian inovasi, di sini ada penerapan ide-ide atau solusi dalam praktik dunia nyata, kemudian memberikan keuntungan bagi orang lain serta bagi peserta didik itu sendiri. Kemudian kita akan belajar tentang pohon keputusan dan rubrik ya. Kemudian praktik dalam pembelajarannya seperti apa. Oke, berikutnya. Yang pertama, gagasan yang pertama adalah pemecahan masalah. Oke, ini mesti pakai slideshow nih. Oke, kita lihat video dulu. Now,
let's examine the real-world problem-solving dimension. This dimension is extremely popular with learners because it gives purpose to their learning and they experience the relevance of the curriculum they are learning. Authenticity is one of my favorite educational strategies. The first component of the dimension examines whether learners' work involves problem solving. Problem solving happens when learners develop a solution to a problem that is new to them, complete a task that they have not been told how to complete, or design a complex product that meets a set of requirements. To qualify as problem solving, it must be the main component of the learning activity. The learning experience is deeper when learners solve real-world problems. Real-world problems are authentic situations and needs that exist outside of an academic context. Real-world problems have the following characteristics. They are experienced by real people. They have solutions for a specific plausible audience other than the educator as a grader. They have specific explicit contexts, and they use actual data if data is needed to solve the problem. At its deepest level, the learning activity involves innovation. Innovation requires putting learners' ideas or solutions into practice in the real world. Innovation also benefits people other than the learner. In other words, the product we task learners to create must have value beyond meeting the requirements of an assignment. Solutions to the most pressing problems in our society will not be found in textbooks. Instead, society needs problem solvers who can confront hard problems in creative and innovative ways and do so as part of a multidisciplinary team. As educators, it is crucial that we design learning activities that help our learners to develop the skills they need to engage in problem solving and become innovative thinkers. Next, learn more about this dimension by coding a lesson with the real-world problem-solving rubric. Oke, berikutnya di sini pemecahan masalah melibatkan serangkaian kegiatan, yaitu apa saja menemukan masalahnya dulu gitu ya, kemudian mengidentifikasi, kemudian menganalisis, nantinya menerapkan, kemudian menemukan solusi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penugasan dengan permasalahan tertentu yang menjadi tantangan bagi peserta didik. Jadi seperti ini rangkaian kegiatannya. Kemudian di sini terlalu besar ya. Coba saya pakai slideshow. Nah, di sini pemecahan masalah dalam kegiatan pembelajaran terjadi saat peserta didik diharuskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, mengembangkan sebuah solusi atas permasalahan baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya belum ada nih solusinya gitu ya, atau misalnya masalahnya masalah baru. Kalau masalah lama mungkin udah banyak solusi-solusinya, tapi ini masalahnya baru dialami gitu ya, jadi menantang peserta didik untuk mencari solusi. Kemudian menyelesaikan tugas tanpa diberikan instruksi atau petunjuk. Jadi untuk assignment saya yang pertama itu bukanlah contoh yang untuk pemecahan masalah ya. Jadi kalau itu sudah sangat runut, pertama mesti gimana, kedua mesti gimana, mesti gimana gitu. Tapi kalau ini menyelesaikan tugas tanpa diberikan instruksi. Nah, waktu kemarin ketika saya mengikuti TOT ya, TOT untuk kegiatan pelatihan ini, jadi mentor itu hanya atau master trainer itu hanya bilang silakan adakan pelatihan gitu, tanpa dikasih tahu mesti bagaimana dulu Bapak Ibu gitu ya, apa aja yang harus saya lakukan pertama kali. Kemudian teman-teman akhirnya pada nanya, ini gimana nih caranya, kok nggak dikasih tahu cara-caranya gitu ya. Oh ternyata mungkin mentornya menerapkan ini ya, pemecahan masalah gitu. Jadi gimana nanti para trainer memberikan materinya itu seperti apa, urutannya, kegiatannya seperti apa. Oke, kemudian merancang sebuah produk kompleks yang memenuhi standar atau
persyaratan tertentu. Oke ya, kegiatan pembelajaran yang menuntut pemecahan masalah tidak memberikan semua informasi yang dibutuhkan peserta didik. Jadi kalau kegiatan pembelajaran yang untuk pemecahan masalah ini tidak semua informasinya dikasih, tapi mereka bisa mencari sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas atau secara spesifik menjelaskan semua prosedur atau langkah kerja yang harus dilakukan untuk menemukan solusi. Seringkali pemecahan masalah menuntut peserta didik melakukan salah satu atau semua kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, investigasi atau penyelidikan terhadap parameter permasalahan yang mengarahkan mereka pada pendekatan penyelesaian masalah yang tepat. Aduh, maaf nih, saya jadi kayak bacain aja ya. Kemudian menghasilkan ide-ide atau gagasan dan alternatifnya. Kemudian menemukan pendekatan baru atau menjelajah beberapa kemungkinan prosedur yang mungkin sesuai dengan permasalahan atau situasi yang sedang mereka hadapi. Kemudian merancang solusi yang koheren berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian berikutnya menguji solusi dan melakukan pengulangan sebagai bagian dari perbaikan dalam memenuhi persyaratan atau standar pemecahan masalah. Jadi dilakukan pengulangan. Kalau seperti ini berhasil tidak gitu ya. Oke, masih pemecahan masalah. Contoh aktivitas pembelajaran dalam pemecahan masalah. Ini contoh aktivitasnya. Contohnya peserta didik melakukan pengamatan di sebuah perairan di kawasan industri. Kemudian yang mengalami perubahan warna sejak 1 minggu terakhir. Jadi ini benar-benar terjadi di kawasan tertentu di mana permukaan air pada perairan tersebut berwarna hijau dan cenderung keruh serta mengental. Jadi terjadi pencemaran air. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan serangkaian kegiatan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah pencemaran air tersebut. Di sini selama kegiatan pembelajaran, guru tidak memberikan instruksi spesifik dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat rencana penelitian, hingga diperoleh solusi aplikatif yang dapat diajukan saat melakukan advokasi pada pihak yang bertanggung jawab. Misalnya nanti siswanya jadi, oh berarti kita mesti melihat dulu nih, misalnya kriteria air bersih itu seperti apa. Nah kemudian nanti kriteria air yang sudah tercemar ini misalnya dia sudah berubah warna, dia kemudian pH-nya berapa, kemudian tadi ada berbau apa, kemudian nanti misalnya seperti apa nih ya dengan air bersih, nanti seperti apa pencemarannya, kemudian nanti bagaimana caranya untuk pemurnian airnya akan seperti apa gitu ya, kebijakannya atau seperti apa. Nah nanti mereka sendiri yang merancang. Jadi guru tidak memberikan instruksi spesifik dalam memberikan kebebasan pada peserta didik untuk membuat rencana penelitiannya. Kemudian di sini aktivitas pembelajaran di atas memberikan ruang kepada peserta didik untuk melakukan investigasi dengan menerapkan pendekatan atau metode yang dianggap sesuai dengan permasalahan lingkungan yang ada. Guru dalam aktivitas pembelajaran ini menerapkan bentuk pembelajaran mandiri berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Ini misalnya masalah lingkungan ya. Kemudian peserta didik juga diarahkan untuk merancang solusi berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data yang telah dilakukan. Nanti merancang solusinya berdasarkan hasil pengamatan. Nanti pengamatannya mau seperti apa gitu ya? Pengamatannya kemudian pengumpulan datanya juga seperti apa nanti diserahkan kepada peserta didik. Dengan demikian, aktivitas ini menunjukkan adanya orientasi pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Oke, ini pertanyaan Bapak Ibu. Apakah kegiatan pembelajaran berikut menunjukkan adanya upaya pemecahan masalah? Soal nomor 1. Peserta didik membaca cerita, kemudian menjawab kuis tentang hal yang mereka baca. Ini pemecahan masalah atau bukan? Kalau dalam konteks yang sudah kita bicarakan tadi. Bukan. Ya, di sini bukan, tidak ada aktivitas untuk pemecahan masalah ya. Yang kedua, peserta didik menggunakan peta rute bis untuk mengajukan jalur penyeberangan
untuk pejalan kaki yang perlu ditambahkan pada rancangan tata kota? Ya, Ya, Nah, kenapa Pak ya? Masa. karena dia Salah. ngajuin jalur penyeberangan, berarti ada masalah untuk menyeberang jalan. Iya, jadi mengajukan jalur penyeberangan. Jadi memberikan solusi gitu ya. Oke. Ya, Oke, next. Nah, dalam skenario berikut, persyaratan utamanya bukanlah pemecahan masalah. Nanti kita akan coba lihat ya, kita compare dengan, kita bandingkan dengan yang setelahnya. Di sini, pelajar membaca sebuah cerita dan kemudian mengikuti kuis tentang apa yang mereka baca. Di sini bukanlah pemecahan masalah. Jadi mereka hanya membaca cerita, kemudian mengikuti kuis tentang apa yang mereka baca. Jadi di cerita itu ceritanya kayak gimana sih gitu. Misalnya kalau ceritanya Harry Potter gitu ya, Harry Potter itu orang tuanya kemana sih? Nah itu cuma baca, kemudian cuma dia menguasai atau enggak sih ceritanya gitu ya. Kita lihat kalau seperti ini, peserta dididik dituntut untuk menulis ulang sebuah cerita dari sudut pandang karakter selain narator. Di sini misalnya naratornya siapa ya, lebih ke siapa nih naratornya di luar. Tapi Bapak Ibu mungkin kalau yang suka ngikutin Harry Potter ya, misalnya bagaimana sih di scene yang pertama atau misalnya di cerita yang pertama ini dari pandangnya siapa nih, Dumbledore gitu ya, atau dari pandangannya Snape gitu, Severus Snape itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini mereka untuk bahasa Indonesia mungkin bisa diterapkan ya Bapak Ibu ya. Kita balik lagi. Nah, ke sini pelajar di sini yang bukan pemecahan masalah. Jadi dalam skenario berikut persyaratan utamanya bukan pemecahan masalah. Pelajar belajar tentang keselamatan pejalan kaki dan mempelajari peta yang menunjukkan halte bis dan penyeberangan pejalan kaki. Jadi di sini hanya belajar tentang keselamatan pejalan kaki dengan mempelajari peta yang menunjukkan halte bis dan penyeberangan pejalan kaki. Nah, di sini belum ada kita lihat di sini pemecahan masalah gitu ya, persyaratan pemecahan masalah. Tapi kita lihat di sini pelajar menggunakan peta rute bis untuk mengusulkan tempat menambahkan penyeberangan pejalan kaki. Nah, ini di kota fiksi, tapi di sini mengusulkan. Nah, kalau mengusulkan berarti dia sudah ngasih ide gitu ya, sudah ada kegiatan untuk memecahkan masalah. Oke, yang pertama tadi ini bukanlah pemecahan masalah. Pelajar menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung rata-rata, median, dan mode dari beberapa kumpulan data sampel. Jadi di sini ya dia menggunakan aja gitu ya, dari data tersebut dia menggunakan aja. Tapi kalau pengen jadi skenario pemecahan masalah, maka dimodifikasi jadi kayak gimana? Pelajar mengidentifikasi situasi yang sesuai untuk menggunakan rata-rata. Jadi ini situasinya tuh cocoknya buat apa nih? Kemudian oh ya udah berarti dalam situasi tersebut diidentifikasi dulu dan situasi yang sesuai untuk menggunakan rata-rata, median, dan metode untuk menjelajahi beberapa kumpulan data sampel di Microsoft Excel. Jadi mungkin mirip-mirip ya, cuman cara menyajikan pembelajarannya seperti apa supaya pembelajaran ini syarat utamanya adalah pemecahan masalah. Oke, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Mungkin apakah ada yang mau menambahkan? Nambahin aja deh. Oke, sejauh ini aman ya? Aman. Atau ada yang mau didiskusikan dulu untuk gagasan yang pertama? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, kita masuk ke gagasan yang kedua, masalah dunia nyata. Tadi kalau yang tadi persyaratannya adalah persyaratan pembelajarannya mengarahkan untuk pemecahan masalah. Nah, yang kedua adalah masalah dunia nyata.
Masalah dunia nyata merupakan berbagai situasi autentik yang terjadi di luar konteks akademik, yang meliputi kriteria berikut ini. Yang pertama, dialami manusia secara nyata. Contohnya, peserta didik diarahkan untuk mendiagnosis ketidakseimbangan lingkungan yang terjadi di kawasan hutan hujan tropis Kalimantan. Pertama itu akibat penambangan kayu ilegal yang masih ramai terjadi. Dalam proyek ini, peserta didik dihadapkan pada situasi nyata, di mana ketidakseimbangan lingkungan tersebut turut mempengaruhi keberlangsungan flora dan fauna di dalamnya, serta penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut. Jadi memang benar-benar nyata gitu ya, memang terjadi dan memang benar terjadi dan dirasakan gitu ya oleh penduduk sekitar. Oke, kemudian memiliki solusi aplikatif, golongan masyarakat tertentu dan masuk akal logis, selain bagi guru sebagai penilai. Contohnya, peserta didik merancang peralatan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan warga di daerah pedesaan. Jadi dapat bernilai aplikatif ya, kemudian selain bagi guru. Jadi di sini untuk golongan masyarakat tertentu. Ini salah satu contoh saja. Kemudian memiliki konteks spesifik dan eksplisit. Maksudnya apa sih? Di sini sebagai contoh, peserta didik mengembangkan sebuah rencana pengolahan sampah plastik di kawasan sekolah melalui kegiatan 3R dan U ya, recycle, reuse, reduce, dan upcycle. Rencana pengolahan sampah plastik ini disesuaikan dengan jenis sampah plastik yang paling banyak dihasilkan. Jadi spesifik ini tentang pengolahan sampah ya. Yang keempat, jika peserta didik menggunakan data dalam menyelesaikan sebuah masalah, maka data yang digunakan tersebut merupakan data yang aktual. Dan jadi data aktual itu memang terjadi gitu ya, bukan data yang dibikin oleh guru. Oke, data aktual atau data sesungguhnya merupakan data yang bersumber dari perhitungan atau analisis ilmuwan yang didasarkan atas hasil pengamatan dari berbagai metode sains lainnya, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan data perkiraan atau ilustrasi semata yang disusun untuk kebutuhan pembelajaran. Kadang-kadang saya juga suka ngasih data untuk ini sih ya, data untuk pembelajaran gitu. Misalnya kalau saya nggak sempat ngasih apa, misalnya lagi percobaan di lab ya, kemudian ada data periode bandul yang bergerak harmonis gitu ya. Kemudian karena siswanya tidak sempat untuk percobaan, jadi saya ngasih data. Kemudian nanti apa sih hubungannya antara panjang bandul dengan periode bandul? Nah itu saya coba itu adalah data yang disusun gitu ya. Tapi ini adalah data yang aktual. Contohnya adalah data gempa bumi terkini yang dikeluarkan oleh BMKG, kemudian data kasus positif COVID-19 Indonesia hingga akhir tahun 2020. Jadi benar-benar aktual, benar-benar nyata gitu ya. Oke, ini contoh aktivitas pembelajaran dalam masalah dunia nyata. Dalam pembelajaran biologi, materi pokok perubahan lingkungan, guru menyajikan data emisi karbon Indonesia dalam berbagai sektor di sepanjang tahun 1970 sampai dengan 2010. Nah, ini misalnya didapatkan data seperti ini ya. Kita perhatikan di sini dari tahun 1970 sampai 2010 kita lihat di sini. Di sini ada lonjakan kemudian ada turun gitu ya. Ini untuk tata guna lahan ya. Jadi nanti di sini dengan memperhatikan lonjakan signifikan pada salah satu sektor penghasil CO2 sebagaimana ditunjukkan grafik tersebut, peserta didik secara berkelompok diarahkan untuk menyusun rencana pengurangan emisi karbon. Mungkin bisa digunakan juga ya Bapak Ibu. Sekarang kan di Jakarta kemarin di TV itu pernah ditayangkan di televisi bahwa Jakarta tingkat polusinya itu tertinggi di dunia gitu ya. Nah, mungkin bisa digunakan sebagai aktivitas pembelajaran yang bersifat pemecahan masalah. Bagaimana sih para siswa memberikan ide atau saran atau gagasan ya
untuk mengurangi masalah polusi udara di Jakarta? Oke, ini pertanyaan. Ini konteksnya yang dunia nyata. Apakah situasi berikut termasuk permasalahan di dunia nyata? 1. Peserta didik menggunakan peta BIS di buku teks untuk mengajukan di mana jalur penyeberangan harus ditambahkan di sebuah kota metaverse. Oke, Ya, masalah nyata. Bukan, karena dia di peta di buku teks, tidak nyata. Kalau petanya di dunia nyata, bukan di buku teks sih. ya, pertama bukan di buku teks, Tidak nyata. clue-nya adalah kota metaverse ya. Jadi Oh, metaverse, bukan ya, bukan. Jadi pertama di buku teks, yang kedua kota di metaverse. metaverse. Jadi Metaverse-nya nyata, tapi buku teksnya nggak nyata kan petanya. ya, metaverse-nya tidak nyata juga, kemudian buku teksnya juga Oh, tidak nyata. nggak ada kota metaverse ya. Ya, ini maya. Jadi Iya, ini bukan dunia saya nyata. pikir ada di negara mana gitu. Disangkanya bisa aja kalau Sejarah sama misalnya geografinya benar-benar jeblok petanya. ini. Yang kedua, peserta didik menggunakan peta halte bis di kota mereka untuk mengajukan di mana jalur penyeberangan untuk Ya, ini real word ya. Nah, ini real ya, di Ya, kota mereka. Real, ya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Kita lihat skenario berikut, bukanlah masalah dunia nyata. Penulis pelajar menulis ulang drama Shakespeare dalam skema sajak baru. Menulis ulang drama dalam skema sajak baru. Coba kita lihat kalau dalam konteks dunia nyata jadi seperti apa ya. Kalau di sini pelajar menulis ulang drama apa sih tadi bacanya ya? Apa? Shakespeare. Ya, untuk penonton remaja. Nah, sekarang untuk penonton remaja gitu. Jadi menulis ulang tapi untuk penonton remaja. Jadi di sini lebih spesifik ya. Jadi untuk audiensnya siapa, kemudian kalau mungkin Shakespeare untuk yang semula kan misalnya itu untuk kalangan mana gitu ya, tapi ini Dewasa, biasanya dewasa. Nah, ini untuk penonton remaja disusun ulang seperti apa ya? Mungkin bisa jadi apa sebagai bahan untuk bikin sinetron remaja gitu ya, tapi dari menulis ulang drama Shakespeare ini ya. Oke, kita. Nah, di sini ini bukan masalah nyata ya. Nah, di sini yang tadi soalnya yang kota fiksi tadi ya, sekarang kita lihat peserta didik yang menyelidiki interaksi antara tanaman hijau dan karbon dioksida di udara. Jadi kalau di sini ini sebetulnya masalahnya nyata sih sebenarnya ya, cuman mungkin masalah dunia nyata di sini tanaman hijau dan karbon dioksida di udara di sini dikatakan bukan masalah nyata, tapi kita lihat kalau ingin dibikin jadi di dunia nyata jadi seperti apa? Peserta didik yang menyelidiki apakah menanam tanaman di kelas mereka meningkatkan kualitas udara. Nah, jadi mungkin lebih ke situ ya. Jadi kalau antara tanaman dengan karbon dioksida di udara kan nanti seperti apa? Tapi di sini kualitas udaranya mungkin lebih bisa dilihat atau bisa lebih ada apa namanya? Lebih jelas misalnya kualitas udaranya itu bisa lebih jelas diperinci gitu ya, seperti apa kualitas udara. Oke, kemudian coba kita lihat lagi yang tadi. Pelajar mengidentifikasi situasi yang sesuai untuk menggunakan rata-rata median dan mode dengan menjelajahi beberapa kumpulan data sampel di Microsoft Excel ya, mengidentifikasi situasi yang sesuai. Ini bukanlah masalah dunia nyata, tapi kalau kita ingin jadi dunia nyata, jadi seperti apa? Pelajar menganalisis data tentang tim bola basket dan menggunakan Microsoft Excel untuk membuat grafik pola kinerja untuk tim keseluruhan dan pemain individu. Jadi mungkin yang tadi tapi diterapkan dalam dunia nyata gitu ya. Mungkin seperti itu ya desainnya. Jadi kalau yang tadi kan
cuma data aja nih, kumpulan data, tapi kumpulan data tentang apa? Ini dikaitkan dengan dunia nyata. Oke, yang ketiga gagasan besarnya adalah inovasi. Nah, di sini mungkin agak sedikit berbeda ya antara inovasi di kita mungkin dengan apakah selama ini kita benar nggak mendefinisikan inovasi gitu ya? Sebetulnya inovasi itu seperti apa sih gitu ya yang dikatakan sebagai inovasi? Inovasi membutuhkan penerapan ide-ide atau solusi peserta didik dalam praktik dunia nyata. Oleh karena itu, jika dalam kegiatan pembelajaran siswa didik hanya diarahkan untuk merancang tanpa mengimplementasikan atau mewujudkan rancangannya tersebut, maka kegiatan itu bukan sebuah inovasi. Jadi masih dalam sebuah rancangan. Jadi kalau hanya sebuah rancangan, belum dikatakan inovasi sebelum mengimplementasikan. Contoh aktivitas pembelajaran dalam inovasi. Dalam kegiatan pembelajaran kimia, peserta didik dituntut untuk merancang tester boraks dalam kandungan makanan dengan menggunakan indikator alami. Pada kegiatan awal pembelajaran, guru mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai indikator alami boraks dalam makanan melalui sumber online. Ini kalau nggak salah, Bu Cucut ada di sini ya, Bu Cucut kebetulan guru kimia nih. Kalau untuk ini di kelas berapa, Bu? Untuk apa? Indikator alami itu ada di kelas berapa masuknya? Di SMP ada kayaknya ya? Di SMP juga ada? Ada. Nah, di sini merancang. Kalau kimia kelas 11 Bu Bena yang tentang indikator alam itu asam basa. Oh, ya. Ya, jadi ini bisa nanti mungkin bisa sebagai ini ya Bu ya, bisa dimasukkan juga dalam pembelajaran ini. Iya, boleh itu inspirasinya gitu. Saya ini nggak banyak fisikanya ya, gimana nih? Kemudian selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk membuat rancangan peralatan tester berdasarkan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang ada, serta membuat tester tersebut hingga dapat diterapkan dalam pengujian makanan di resto atau kantin sekolah. Jika pada kenyataannya peserta didik tidak dapat mengimplementasikan ide atau gagasan yang mereka miliki, inovasi dalam pembelajaran masih dapat dilakukan dengan cara menyampaikan atau mempresentasikan ide atau gagasan tersebut pada pihak yang kompeten. Jadi di luar kelas ataupun sekolah yang dapat mengimplementasikannya secara langsung. Jadi mungkin nanti dicoba nih di kantin itu misalnya ada berapa penjual makanan, kemudian mereka cobain gitu ya, di tester gimana sih ini mengandung borak atau enggak gitu ya. Kemudian nanti mempresentasikan ide atau gagasan tersebut pada pihak yang kompeten di luar sekolah, misalnya di luar kelas ataupun sekolah yang dapat mengimplementasikan secara langsung. Atau mungkin enggak hanya di lingkungan sekolah ya, atau misalnya bisa juga misalnya di lingkungan tertentu gitu ya, terkait dengan contoh pembelajaran inovasi di atas. Jika peserta didik tidak dapat membuat tester boraks, maka peserta didik dapat mempresentasikan rancangan produk tester mereka pada laboratorium kalibrasi pusat pengujian obat dan makanan atau pusat pengembangan pengujian obat dan makanan nasional dan atau institusi lain yang terkait dengan pengujian makanan. Jadi kalau misalnya masalah di Kota Bandung ini macet banget ya, kemudian ada misalnya rutenya itu kan kadang-kadang ada yang sejalur, ada yang 2 jalur seperti itu ya. Sebenarnya ini efektif atau tidak sih mengurai kemacetan gitu ya. Misalnya siswa ini masuk dalam mata pelajaran apa ya. Nah, misalnya nanti kalau mereka kira-kira nanti bagusnya sih seperti ini, kemudian nanti mereka rancangan ide mereka presentasikan ke pihak yang mengurus masalah tentang alur jalan ya misalnya seperti itu. Jadi tergantung pihak mana sih yang berkaitan dengan masalah yang sedang mereka teliti. Jadi seperti itu, tidak hanya berhenti di dalam kelas. Pembelajaran tersebut
tidak sesuai dengan prinsip inovasi jika peserta didik hanya membagikan idenya kepada guru dan teman-teman sekelasnya. Sebetulnya selama ini kan sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali skripsi, tesis, disertasi yang membahas masalah yang ada gitu ya di dalam kehidupan kita. Sebetulnya kalau di kita memiliki mungkin kaya sekali dengan solusi-solusi gitu ya. Nah, cuman nanti seperti apa ya sebetulnya semua ide-ide ini ditampung, aspirasi-aspirasi ini ditampung kemudian nanti bisa menjadi suatu sumber ya sebagai bahan untuk pemecahan masalah di dunia kita sehari-hari. Inovasi juga memberikan keuntungan bagi orang lain selain bagi peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, inovasi memiliki nilai yang lebih besar dari sekedar menyelesaikan tugas semata. Produk tester boraks yang dirancang dan dibuat oleh peserta didik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, mengingat kandungan boraks dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius hingga kematian. Jadi bisa saja nanti siswanya, ini loh rancangan saya untuk tester boraks gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa dikasih tahu pada halayak ya, atau misalnya untuk yang berkepentingan untuk tester boraks ini supaya mereka juga bisa berhati-hati nih gitu ya. Nanti kalau ini caranya seperti ini cara yang mudah nih untuk melihat apakah sebuah makanan mengandung boraks atau tidak. Mengingat bahwa akan sangat serius ya jika boraks masuk ke dalam tubuh manusia. Enggak kecas. Ini udah habis ya. Ini udah habis, harus diisi dulu. Pakai yang tadi aja. Pakai yang emang. Ya, sebentar ya sayangnya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ini. Biasa kalau ibu-ibu di rumah tuh kayak gini. Ya, sebut-sebut yang suka mengganggu. Iya. Maaf ya, habis mengganggu. Dadah. Oke, ini ada Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, masih berkaitan dengan inovasi. Di sini contoh berikutnya masih dapat dikategorikan sebagai sebuah inovasi jika peserta didik membuat masih dapat dikategorikan sebagai sebuah inovasi jika peserta didik membuat sebuah proyek untuk pameran sains atau mengirimkan sebuah puisi yang dibuatnya sendiri pada lomba puisi tingkat kota atau kabupaten, provinsi maupun nasional. Di sini hal ini karena pameran atau perlombaan ini melibatkan pihak di luar sekolah atau guru dan memiliki audiens nyata dengan ketertarikan pada bidang tersebut dan mungkin mendapatkan keuntungan atau manfaat dari produk atau karya yang dihasilkan oleh peserta didik. Oke, ini gagasan yang ketiga Bapak Ibu. Apakah berikut ini termasuk ke dalam konsep inovasi? Yang pertama, peserta didik menulis surat kepada peserta didik menulis surat kepada DPRD tentang ide mereka untuk memperbaiki dan menambahkan fasilitas bermain di taman kota mereka dan mengirimkan surat tersebut kepada anggota DPRD. Apakah ini termasuk ke dalam konsep inovasi? Inovasi kalau anggota DPR-nya mau jadi implement kebijakan kali ya. Iya, ini karena ke situ ya, Iya. untuk implementasi kebijakannya ke DPRD ya. Nah, Iya. di sini berarti ini jawabannya iya. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, jawabannya iya. Peserta didik tidak memperbaiki fasilitas sendiri gitu ya. Karena pasti kan perlu biaya nih, tapi mereka meminta anggota DPRD untuk mengimplementasi ide mereka. Jadi tidak dieksekusi oleh siswa gitu ya, tetapi minta untuk anggota DPRD mengimplementasikan ide ya.
misalnya dengan cara audiensi seperti itu. Kalau yang kedua di sini peserta didik menulis surat yang ditujukan kepada DPRD tentang perbaikan fasilitas di taman kota mereka. Aduh, ini ada yang nangis lagi ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ada satunya ya? Iya sayang. Ya ini biasa kalau di rumah ini apa namanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah ini untuk yang kedua, peserta didik menulis surat yang ditujukan kepada DPRD tentang perbaikan fasilitas di taman kota mereka, namun mereka hanya memberikan surat tersebut kepada guru gitu ya, kepada guru mereka untuk dinilai. Jadi di sini tidak, kenapa? Karena tidak dapat diimplementasikan kalau ke guru ya. Oke, next berikutnya kita lihat di sini skenario berikut tidak memerlukan inovasi. Nah, di sini pelajar menulis ulang drama Shakespeare untuk penonton remaja tapi tidak menampilkannya. Jadi menulis ulang untuk penonton remaja tadi sudah masuk ke rubrik yang sebelumnya ya. Tapi tidak menampilkannya. Jadi hanya menulis ulang saja gitu ya. Jadi di sini bukan masuk ke dalam kriteria inovasi. Kalau inovasi harus seperti apa? Harus ditampilkan, jadi menampilkannya di pusat pemuda setempat. Jadi ada orang lain lah gitu ya, ada pihak lain yang merasakan atau yang menerima manfaat dari adanya penulisan ulang drama ini. Kemudian kita kembali ke yang tadi, ini tidak dikatakan inovasi, peserta didik menulis surat, oke, yang ini mirip yang tadi ya. Peserta didik menulis surat yang ditujukan kepada Dewan Kota tentang peningkatan keselamatan pejalan kaki. Tetapi hanya memberikan surat-surat itu kepada pendidik mereka untuk dinilai gitu ya, untuk menilai saja. Tapi kalau untuk jadi inovasi, mereka memberikannya surat ke Dewan Kota dan benar-benar diberikan ke Dewan Kota ya. Oke, tadi ada yang mau berkomentar, Pak Ajis, mangga silakan Pak Ajis. PPT-nya nggak maju. Oh, PPT-nya nggak maju ya. Oke ya, yang ini tidak memerlukan inovasi. Kemudian pelajar yang menyelidiki 2 atau lebih situs web atau game, mengembangkan presentasi menggunakan Microsoft Video Editor tentang pedoman keamanan internet untuk orang tua dan pelajar. Ini udah keren banget sebenarnya, tapi tidak menyerahkannya untuk dinilai. Jadi maksudnya menyerahkannya cuma buat dinilai aja, tapi kalau ingin jadi inovasi, maka di sini pelajar yang menyelidiki 2 atau lebih situs web atau game mengembangkan presentasi menggunakan Microsoft Video Editor tentang pedoman keamanan internet untuk orang tua dan pelajar dan mempresentasikan produk mereka. Ini maaf ya, ini benar-benar translate dari bahasa Inggris ya, jadi mungkin jadi agak kacau nih ya. Dan mempresentasikan produk mereka kepada orang tua ya, jadi kepada orang tua. Jadi kepada orang tua murid misalnya seperti itu. Ini menarik juga ya Bapak Ibu ya. Jadi pelajar ini menyelidiki situs web atau game, kemudian bagaimana sih caranya pedoman keamanan internet buat orang tua dan pelajar. Jangan sampai nanti
sekarang semua siswa bawa HP gitu ya, kemudian anak usia di bawah 17 tahun gitu ya, atau bisa di bawah 13 tahun. Kemudian tapi ketika dibuka bisa melihat konten di atas usia mereka gitu ya. Nah, ini bagaimana sih cara keamanan internetnya untuk orang tua dan pelajar, dan dipresentasikan kepada orang tua. Jadi tidak sekedar hanya ada di kelas gitu ya. Mungkin itu contohnya ya, skenario untuk inovasi. Oke, saya tutup dulu. Kita langsung ke rubrik aja ya. Kita langsung ke rubrik. Kalau di sini, praktik dalam pembelajaran ini, kemudian juga apa saja sih ya tools dari Microsoft yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan pemecahan masalah dalam dunia nyata dan inovasi. Jadi pembelajaran untuk pemecahan masalah mungkin nanti bisa dilihat saja ya. Ada di OneNote, ada di Minecraft gitu ya, ada Microsoft Form. Bapak Ibu ada yang sudah level 200? Level 200? Itu waktu kemarin itu saya di Minecraft for Education itu benar-benar hanya untuk melaksanakan tugas gitu ya. Tapi kalau anak yang sekarang itu anak usia 5 tahun, 6 tahun mereka udah biasa ya main dengan Minecraft ya. Kalau saya kemarin karena emang nggak kebiasaan main game, jadi kalau dikasih game tuh aduh nggak terlalu minat gitu kalau saya. Oke, itu nanti bisa Bapak Ibu pelajari ya. Kita langsung masuk ke rubriknya aja. Rubrik pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata. Ada 4 rubrik dalam pemecahan masalah konteks dunia nyata ini. Yang pertama adalah, biasa kalau yang pertama itu berarti kegiatan pembelajaran utamanya bukan merupakan pemecahan masalah. Kemudian peserta didik menggunakan jawaban dan prosedur yang telah dipelajari sebelumnya, hampir di semua aktivitas pembelajaran. Jadi ini benar-benar yang pertama gitu ya. Jadi belum ada di sini gagasan-gagasan untuk pemecahan masalah. Ini masih masuk ke rubrik yang pertama. Kalau kita masih melaksanakan pembelajaran seperti ini, kita masih masuk rubrik pertama. Untuk rubrik yang kedua, kegiatan pembelajaran utama merupakan pemecahan masalah, tapi bukan masalah dunia nyata gitu. Jadi kalau tadi kita memberikan data-data ya, misalnya ini data-datanya, misalnya guru matematika memberikan data, ini loh data-data tinggi badan siswa kelas 3 SD gitu ya, atau yang udah belajar ini ya, kelas berapa ya? Kelas 6 mungkin ya. Tinggi rata-rata ini adalah tinggi, misalnya data tinggi badan kelas ini, misalnya si A tingginya berapa, si B berapa. Nanti kemudian siswa tuh nyari rata-ratanya gitu ya, kemudian nyari berapa sih modusnya, berapa orang nih yang tingginya di atas sekian, kemudian di bawah sekian. Itu bukan masalah dunia nyata gitu ya. Jadi kita cuma ngasih data ngasih data aja gitu ya, tapi bukan masalah dunia nyata. Itu masuk ke rubrik yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau sudah masuk ketiga, sudah masalah. Nah, jadi kegiatan pembelajarannya sudah pemecahan masalah, sudah dunia nyata, tapi belum tidak melakukan inovasi gitu ya, tidak melakukan inovasi. Yang keempat, ini sudah semuanya ada. Pertama, sudah merupakan pemecahan masalah, kemudian juga sudah masalah dunia nyata, kemudian siswa didik melakukan inovasi. Jadi di sini peserta didik dituntut untuk menerapkan ide-ide atau gagasan yang mereka miliki atau mengkomunikasikan ide atau gagasan tersebut pada pihak lain di luar sekolah yang kompeten yang dapat menerapkan ide atau gagasan mereka tersebut. Jadi ada 4 rubrik di sini. Kemudian untuk pohon keputusan, ya sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bertanya, apakah syarat utama dalam pembelajaran sudah pemecahan masalah? Nah, kalau tidak berarti masih masuk rubrik yang pertama. Kalau iya, berarti di sini
Ada pertanyaan lagi, apakah sudah masalah dunia nyata? Kalau sudah, nah berarti di sini sudah rubrik yang ketiga, tapi kalau tidak masih rubrik yang kedua. Kemudian apakah pembelajaran yang menuntut adanya inovasi? Kalau tidak, masih yang ketiga. Tapi kalau sudah iya, berarti sudah masuk ke rubrik yang keempat. Ini luar biasa ya, kalau sudah rubrik yang keempat ini jadi sudah semua rubrik ya, semua rubrik tercapai. Begitu Bapak Ibu. Oh, ini ada soal kuis lagi. Nah, ini soal kuis mungkin bisa Ibu Bapak lihat di Microsoft Learn lah ya. Di sini hampir sama nih soalnya dengan silakan, barangkali ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu. Nah, sambil jalan aja saya ingin menunjukkan aktivitas Bapak Ibu di Teams ya. Oke, ini. Oh. Ini saya malah yang mana ini ya? Saya tuh mau memperlihatkan Microsoft Teams-nya ya. Mana nih? Atau sudah ini. Kita ke sini ya. Nah, di sini di penugasan oh, ini saya masuk kelas yang mana nih, maaf. Oke, di sini ya, kita lihat di penugasan. Di sini ada di pertemuan 1 sudah 4 orang yang memberikan tugas ya. Memberikan tugas sudah 4 orang. Di sini sudah Pak Gugur sudah melihat, Bu Cunju sudah melihat, Pak Kiswanto juga sudah melihat. Di sini ada Pak Amin sudah turn in ya. Dia sudah memberikan tugasnya. Ada Bu Rena juga sudah memberikan tugas. Bu Rena hadir nggak ya di sini ya? Oke, kita lihat yang kedua. Yang kedua, ini saya belum lihat nih. Ini Bu Afni ini sudah turn in, sudah menyelesaikan tugas. Pak Amin juga sudah ya. Pak Nuki sudah, Bu Lutfiah Rahma juga sudah, Bu Rena sudah. Nah, yang lainnya baru melihat ya. Ada Bu Ulandari sudah melihat, Bu Wida sudah melihat. Bagaimana Bapak Ibu untuk penugasannya? Apakah tidak ada masalah untuk penyelesaian tugas? Bu Ben mau nanya itu soal rhythm Ya. Yang tugas pertama sih nggak ngerti. Terus kan habis login itu ada soal-soal yang dikerjakan ya setelah baca modul. Tapi Ya. semuanya bahasa Inggris, nggak bisa terjemahnya. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Bapak Ibu ada yang mau ngasih share nggak ke saya? Share screen. Ada yang buka laptop nggak? Nanti saya bantu dari Bapak Ibu. Tolong dibuka. Jadi tolong share halaman Teams kelas Teams Bapak Ibu. Atau saya share dulu yang ini ya. Tadi tuh Ibu tuh nanyain tentang masalah apa? Kuis ya, kuis di Learn ya Bu ya? Kuis di Learn. Oh, kuis di Learn, oke. Oke, coba saya bentar. Ini, wah ini kok malah. Oke ya, di sini sudah terlihat Chrome saya, Chrome tampilannya. Ya, kita ketikkan saja di sini Learn ya, Microsoft Learn. Boleh Microsoft Learn Indonesia gitu ya. Nah ini
Sudah terlihat Bapak Ibu? Udah, Ada Bapak. Learn Microsoft, sudah ya? Nah, kita klik aja di situ. Learn Microsoft yang paling atas. Nah, kalau ini udah bahasa Indonesia ya. Ini sudah bahasa Indonesia. Nah, di sini ini namanya yang mana? Nah, ini saya sebagai peserta. Nah, di sini tadi itu apa? Oh, tadi masalahnya bahasa Inggris ya? Masalahnya bahasa Inggris. Sebentar. Oh, ini udah bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Oke, supaya jadi bahasa Inggris gimana nih? Bentar. Nah, gini deh. Yang ini ya, saya lanjutin yang ini ya. Oh, sorry, lanjutkan gitu. Lanjutkan. Nah, ini kan bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya, Bapak Ibu? Oh, alat peneliti tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Kita klik kanan saja, klik kanan. Ada translate to Indonesia. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Translate to Indonesia. Kelihatan. Kelihatan, nah klik itu. Nah, ting. Nah, jadi bahasa Indonesia ya. Terus kita baca ya. Kemudian kita lanjutkan aja, di sini tidak ada prasyarat, tidak ada, kita lanjut. Lanjutkan. Nah, ini kan bahasa apa namanya? Bahasa Inggris lagi nih ya. Biasanya ada di atas juga ada tuh buat merubahnya, atau kita klik kanan lagi aja deh. Translate to Indonesia. Nah, jadi sudah berpindah ke bahasa Indonesia. Nah, di sini rancang pengalaman belajar dengan rubrik pemecahan masalah dan inovasi dunia nyata. Nah, sekarang berarti yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita baca, udah gitu kita baca, udah gitu kita lanjut ya. Nanti kalau mau nonton ini bisa di YouTube atau bisa di sini. Kalau Bapak Ibu misalnya gini, wah saya belum sempet baca gitu ya, gimana dong? Baca, misalnya cepet atau kita lanjut aja gitu ya, lanjut dulu. Tapi diusahakan supaya nanti bermakna ya, nanti dibaca ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi, turun ke bawah, lanjutkan. Turun ke bawah lagi, di sini lanjutkan lagi. Nah, mengecek pengetahuan. Nah, dalam mengecek pengetahuan nih kalau bahasa Inggris, nah atau bahasa Indonesia juga kan kadang, aduh yang mana ya, takut salah nih gimana? Jangan takut salah ya Bapak Ibu. Pilih aja yang mana gitu ya, pilih yang kira-kira Bapak Ibu misalnya, kira saya kayak yang ini deh gitu ya. Ya kita coba kita pilih acak aja gitu ya. Nah, ini saya cepet-cepetan aja, nggak tahu yang mana yang benar gitu ya. Nah, ini kalau bahasa Inggris kita klik kanan, translate to Indonesia. Kadang suka nggak mau ya. Oke, kita ini dulu deh ya, kita klik yang mana dulu, kemudian check your answer. Nah, di sini walaupun kita nggak dapat nilai 100, tapi kita masih tetap bisa lanjut. Dan kalau ingin lihat jawabannya kita yang tadi kita benar apa salah ya, kita review aja, review answer. Review answer. Nah, kalau kita lihat lagi ke atas, kita kelihatan nih gitu. Jadi, oh yang ini kita benar apa enggak ya? Oh kita benar. Karena ini loh apa namanya alasannya. Yang keduanya jawabannya salah. Yang benar harusnya yang pertama nih gitu. Yang ketiga benar, yang keempat benar gitu ya. Yang kelima benar. Ini padahal saya tadi ngasal ya. Nah, jadi kemudian summary ringkasan lanjutkan ini summary-nya, ya udah kita tinggal gini aja, buka prestasi, lanjutkan. Nah nanti kalau kita lihat nanti levelnya udah naik atau enggak nanti kalau kita lihat di profil ya, kita lihat di profil. Nanti kelihatan di situ. Jadi setiap kursus yang kita ikutin itu kita bakalan naikin level nih. Jadi nanti kelihatan nanti kalau trofi ya, kalau trofi itu dari redeem code gitu ya, atau misalnya dari ini juga bisa dari kursus yang tadi juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu menyelesaikan satu kursus nanti naik nih apa namanya bisa naik levelnya, bisa. Jadi nanti ada piala nih trofi gitu ya, ada reputasi poin. Jadi semakin banyak Bapak Ibu dapetin kursus atau menyelesaikan kursus,
nanti akan bertambah. Biasanya kalau piala sama trop itu dari redeem code ya. Untuk redeem code hari kedua belum saya kasih, nanti saya kasih ya yang redeem code. Nah, untuk redeem code caranya bagaimana? Caranya tinggal nanti Bapak Ibu ke sini nih, ke achievement. Ke achievement. Nah, udah gitu nanti redeem code. Redeem your code now. Redeem di sini. Kemudian ada kode redeemnya. Nanti Bapak Ibu masukin di sini nih. Bapak Ibu tinggal copy paste di sini, kemudian redeem. Masukkan sini kemudian redeem ya. Kalau sudah di redeem nanti di transkripnya ya, di transkripnya itu bakalan kelihatan nih di sininya di transkrip. Nah, nanti apa aja yang sudah Bapak Ibu ikuti gitu ya. Misalnya ini innovative learning with the 20 CLD real world problem solving. Nah, nanti durasinya berapa lama gitu ya. Jadi ini tuh yang sudah kita kemarin ikutin. Waktu dulu kan Bu Cunjun pernah ikutan yang level 100 ya. Nah, ada redeem code-nya nanti terrekod semua gitu. Jadi semua pelatihan yang Bu Cunjun pernah ikuti nanti ada di sini. Muncul juga di transkrip gitu ya. Itu Bapak Ibu. Bu Berlin, Iya, boleh? Mangga Pak Iya, Haji. ini curhat aja ya. Ya. Saya kan ya mencari pembaruan ya. Salah satunya ya dengan seperti ini ya gitu kan. Kan saya produk lama ya kan, tetapi tidak ingin ketinggalan informasi gitu kan. Saya kan ikut ini melalui HP gitu kan. Jadi saya tidak bisa atau belum mengirimkan tugas-tugas karena kemarin saya juga coba di laptop. Ini laptopnya mungkin terlalu bagus ya karena jadul mungkin ya. Jadi nggak bisa itu Windows Microsoft Teams-nya gitu. Jadi ya sementara ini saya ikut melalui HP aja dulu gitu. Bisa nggak tadi di HP nggak bisa dengan cara-cara seperti itu ya? Sebetulnya bisa juga sih Pak, di HP bisa. Nah, cuman mungkin tinggal mungkin bagiannya aja ya, di bagian mana tuh. Jadi Bapak mesti agak ngulik gitu Pak, di bagian yang mana gitu. Tapi sebetulnya ada sih Pak, bisa aja di kemarin itu Pak, saya enggak gitu. Pak siapa yang ngirimin di WA itu kan ada ya, udah level berapa tuh Pak? Kalau nggak salah Pak Mukis atau Pak Kiswanto ya. Jadi di HP bisa Pak, bisa. Iya. Ya sementara ini menyimak baik aja dulu ya Bu Berlian ya. Ya, enggak Pak Ajis. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Bu Ben, kalau pengumpulan tugas itu gimana ya? Berarti tahapannya kan pertama login, terus ngerjain yang soal yang tadi itu ya, baca, ngerjain quiz gitu ya, baca selesai. Itu harus 100% dulu selesai semua, terus baru lanjut ke tahapan berikutnya gitu. Jadi iya kan di sini kenalan sayang. Ini anak saya nanya, kenapa kok bisa kenal semua? Di sini ada namanya. Jadi caranya adalah kita ikutin dulu kuisnya. Kita ikutin dulu kursusnya. Jadi nanti kalau ada kuis kita tinggal isi aja, nanti lanjut aja gitu Bu. Jadi kalau Ibu sudah nyelesain kursus sampai dengan tadi summary yang tadi ya, nanti Ibu lihat pencapaian Ibu. Nah nanti lanjut nah seperti itu. Kemudian nanti kan ada redeem code. Ibu masukkan redeem code, nanti transkripnya nanti Ibu sertakan. Jadi ada transkripnya. Ibu, saya perlihatkan ya. Saya izin share screen. Tadi di mana? Nah, di sini ya. Nah, setelah tadi kita mengikuti kursusnya, kemudian kita memasukkan redeem code, yang tadi ya, redeem code, Bapak Ibu tinggal klik kanan, klik kanan sih, klik tanda print di sini, print. Nah, ini kita jangan absen gitu ya, jangan ke printer, tapi kita ke save as PDF saja. Jadi save as PDF, nanti ini transkripnya bakal keluar seperti ini ya. Nanti
Kalau kita ikut banyak sekali pelatihan, nanti transkripnya makin banyak gitu ya. Jadi makin panjang di sini. Kemudian kita save. Kita save. Nanti ada di download ya, menu download ini kita save saja, kita save. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke Microsoft Teams yang tadi. Oke, saya pindah halaman dulu ya. Tadi pertemuan. Nah, saya masuk ke sini. Oh, saya harus bertindak sebagai siswa ya. Sebentar ini saya bisa jadi, saya tadi masuknya sebagai guru. Nah, ini mohon maaf, ini saya sebagai siswa, jadi saya harus buka browser dulu yang lain ya. Atau Bapak Ibu mau apa? Mau coba sekarang share screen? Share screen, nanti saya bantu masuk ke dalam tugas yang kedua. Siapa yang belum ngumpulin tugas ya? Nanti jadi bisa saya arahkan gitu, gimana cara ngirim tugasnya. Kalau enggak, saya harus buka ini dulu nih. Saya belum ngirim tugas. Oh, oke, boleh Bu Cuncun. Tolong share screen aja Bu. Ibu pakai laptop nggak? Iya, pakai laptop. Boleh Bu. Boleh share screen Bu. Buka dulu yang Microsoft Learn-nya. Ini sebenarnya walaupun ini kalau di Microsoft Teams seperti ini, daftar hadir itu sebetulnya sudah langsung terekap ya Bapak Ibu. Jadi walaupun saya nggak ngasih form daftar hadir itu sebetulnya Bapak Ibu terekap, cuman khawatirnya nanti ada kawan-kawan kita yang tidak ikut di sini, kemudian mengikuti lewat rekaman, jadi tetap bisa masuk ke link daftar hadir gitu ya Bapak Ibu. Enggak Bu Cuncun, di share screen-nya Bu, pilih tanda panah yang share di sebelahnya live yang merah tuh Bu, ada tanda share kan, klik yang itu, share konten. Halo Bu Cuncun. Iya, saya nih masuk ke Chrome, terus balik lagi ke tim. Oke, tolong di-share dulu aja Bu. Ibu bisa share kok. Bisa. Dari mana, Bu Ben? Dari sini, dari nah itu ada live kan ya, sebelah kanan atas tuh ada tanda share konten Bu di sebelah kanan atas, pojok kanan atas. Ya, konten from kamera ya. Share-nya yang Windows Bu, Windows. Klik Windows-nya dulu. Share Windows. Klik Windows. Iya. Terus yang Chrome boleh. Yang Chrome ya? Ya. Udah gitu? Nah, udah Bu, udah. Udah kelihatan. Nah, ini. Oke, sekarang Ibu ini sudah masuk ke mana nih? Oh, ini kemana ini? Atasnya ini. Ini facilitate meeting event Microsoft Teams ya. Atau ya udah. Ini udah kemana gitu Bu Cuncun ya? Oke, Bu Cuncun. Ini apa yang saya kerjain, saya bingung. 21 CLD aja Bu Cuncun. Mana? Salah ya? Yang 21 CLD aja Bu. Coba Bu masuk ke learn dulu Bu, ke atas Bu, ke atas Bu, ke atas. Ke atas. Ke atas. Ya. Nah, coba klik learn-nya Bu. Learn-nya klik. Nah, itu klik. Nah, itu Bu. Nah, itu yang itu ya. Learning Design ya.
Coba Ibu agak ke bawah, saya pengen lihat. Nah, itu kan masih 22%, Bu. Tinggal, nah resumenya kan ada. Nah, klik resume. Iya. Klik resume. Ngerjainnya yang lain-lain, bingung. Kok banyak banget ya di situ, ini harus dikerjain semua apa gimana? Enggak, Bu, yang ini aja sih, 21 CLD aja. Yuk, Bu, ke bawah, Bu, continue. Oh, ini. Ya. Oh, Ibu mau translate ke bahasa Indonesia dulu ya? Translate bahasa Indonesia, klik kanan, Bu. Kanan. Klik kanan. Kanan. Di mana aja klik kanan. Translate to Indonesia. Indonesia. Oh ya. I see. Aduh, kemarin udah saya ngerjainnya salah, bingung bahasa Inggrisnya. Terus Bu ke bawah. Kacau. Nah, terus ini. ke bawah Bu. Melanjutkan. Lanjut. Tadi kita udah baca ya, Bu ya. Melanjutkan. Ah ya, kalau dari sini saya sudah tahu yang kemarin ngerjain itu. Klik aja Bu, yang mana Bu? Klik yang mana? Klik sembarangan dulu. Ya, sembarangan. Ini ngaruh nggak kalau nilainya harus 100 apa gimana? Nggak ngaruh, tapi yang ngaruh nanti tugas akhir, tes akhir ya. 70% harus, jadi harus lulus 70%. Tapi kalau di sini mah enggak Bu, nggak ngaruh. Klik aja ya. Jadi sembarangan juga nggak masalah ya? Ya, nggak masalah. Nah, ke bawah, 5. Ini sama sekali nggak dibaca nih, asal aja. Ya. Wih, banyak salahnya. Nah, tinjau jawaban, mau lihat tinjau jawaban. Jadi Ibu tahu jawaban yang benarnya yang mana di situ. Nah. Wih, gambling banyak salah. 1, 2, 3. Oke, terus Ibu ke bawah, melanjutkan. Melanjutkan. Iya. Summary, terus ke bawah. Ini tuh harus sampai semua selesai dulu ya? Nanti ada link-link yang saya kasih. Nah, buka pencapaian. Buka pencapaian. Nah, ada itu melanjutkan. Melanjutkan. Ya. Nah, berarti Ibu sudah selesai yang tadi, yang learning pad yang tadi udah selesai. Nah, nanti komunikasi juga sudah bahas, Bu. Oh, lihatnya di mana yang tadi udah? Yang tadi sudah, nanti ada di transkrip nanti. Coba sekarang Ibu, profil Ibu diklik, profil Ibu, nah di atas, nah itu profil Ibu, Bu di bawah, bukan yang itu. Bawah Bu, nah itu yang cari, sebelahnya cari, nah itu klik, nah profil, klik profil. Profil, nah di sini ya. Nah, jadi nanti ada rencananya tuh, Ibu, rencananya inovatif learning. Nah, di situ ada modul ya, Bu ya. Nah, modulnya Ibu sudah selesai gitu. Oh, ya. Kemana? Balik lagi aja ke profil, Bu. Balik lagi ke profil. Nah, ke profil ya. Nah, nanti Ibu dapat, nah ada rencana, ada modul. Kalau rencana itu dari redeem code ya. Tapi kalau modul, Ibu udah selesai baca modul. Jadi kalau udah selesai baca modul, nanti ada tanda centang selesai gitu. Enggak sih kalau pelihara gitu. Oh iya, selesai ya. Bakal kayak kumbang kan. Kalau redeemnya gimana, Bu Ben? Nanti saya kasih redeemnya di assignment ya. Jadi dikasih nanti di assignment, nanti saya masukin kode redeemnya. Oh, yang pertama kan udah dikasih kode redeem, tapi saya belum selesai semua. Oh, ya udah tinggal di redeem aja, Bu. Coba Bu ke atas, Bu, ke atas. Achievement, ini udah bahasa Indonesia, jadi apa nih? Penghargaan, Bu, penghargaan. Oh. Bingung kita ya. Kadang bingung ya kalau petunjuknya di Indonesiain. Iya. Nah, ini Bu, penghargaan. Anda memiliki kode prestasi, tukarkan kode Anda sekarang. Nah, di situ Bu, klik yang tukarkan kode Anda sekarang. Ya. Oh, iya. Nah, nanti Ibu lihat di assignment, nanti tinggal copy aja Bu, tinggal copy paste. Assignment ada ya? Ya, nanti ditukarkan gitu. Oke. Baru ngerti Bu Ben. Aduh. Sebetulnya Bapak Ibu untuk sekarang, pelatihan sekarang jauh-jauh lebih mudah Bu daripada yang level 100 yang 200 ya. Iya, apalagi yang 200 kemarin saya nggak lulus karena nggak fokus banget nih ngerjain sesuai apa nyuruh kakak.
Kita kan bantuin, tahunya nggak bener. Emang banyak banget ya. Iya. Apalagi yang level 200, aduh nggak ngerti gitu. Sampai malam-malam begadang. Tapi kalau Khusus sekarang lain gimana? jadinya bagi-bagi. Iya. Makasih banyak Bu Ken bantuannya. Ya, sama-sama Bu. Makanya Mudah-mudahan ini jadi ngerti nih. Tinggal memperdalamnya itu harus banyak baca ya. aplikasi. Bapak Ibu juga bisa, misalnya kemarin kita udah level 100 nih. Udah gitu, aduh kemarin kok saya kayaknya lupa lagi sih Sway gitu ya. Lupa lagi Microsoft Form kayak gimana, udah OneNote lupa lagi. Di sana ada di yang tadi ada ya. Jadi di kursus yang tadi Bapak Ibu bisa secara mandiri ngikutin kursusnya. Jadi kalau mau mempelajari lagi di sini ada gitu Bapak Ibu. Kak Ben, kemarin kan saya belum lulus. Itu kalau ikutan lagi kapan, apa harus menunggu itu lagi ya, nunggu diadain? Nunggu diadain Bu. Saya juga itu ikut level 100 itu 2 kali ikut level 100 ya. Udah gitu ada TOT-nya, jadi saya ikut jadi trainer. Kemudian yang level 200 ikut 1 kali, ya nanti kayaknya kalau ada lagi saya ikutan lagi, karena saya kemarin kok kayaknya baru sekali nggak bisa. Terus kalau nggak dipraktekkan memang lupa Bu. Memang kalau Sway juga kalau nggak dipakai ya lupa gitu. Dulu bikin blog, suka bikin blog, udah gitu tiba-tiba nggak dipakai, lupa gitu. Jadi memang harus dipakai gitu ya, kayak Quizzes, kemudian Kahoot itu kalau saya pribadi sih ya kalau nggak dipakai ya lupa. Gitu Bu. Ya bisa ditutup Bu share screen. Nanti bukan sekedar sertifikat tapi bisa aplikasinya juga manfaat. Iya, amin, amin. Ditutup share screen-nya aja Bu Cincur. Mangga Bapak Ibu yang lainnya, barangkali ada yang mau kita diskusikan. Ini sudah jam 8:30 nih. Oh iya, untuk besok ya Bapak Ibu, kita mau siang lagi atau malam lagi seperti ini ya? Atau mungkin kalau malam juga jangan jam 7 kayaknya, karena jam 7 tuh pas lagi azan Isya ya. Bagaimana nih Bapak Ibu? Iya jam 7. Makanya tadi saya telat juga. Kayaknya bisa siang lagi atau gimana? Gimana yang lainnya, mau siang atau mau jam 7:30 atau jam 7:15 misalnya kalau malam-malam. Gimana nih yang lainnya? Atau mau jam 19. Kenapa? Siang. 19. Siang aja. 19. Jam 7 aja Bun. Kalau ibu-ibu kayaknya apalagi udah malam nih, takutnya kemalaman gitu ya. Oke, kalau siang nggak pagi. Kenapa? Siang boleh siang. Siang aja ya. Kalau siang jam 1 sampai jam, jadi nggak inilah ya, misalnya waktunya tuh nggak mepet banget, jadi antara duhur ke asar gitu ya, duhur ke asar. Iya. Oke, insya Allah besok siang lagi ya. Halo, ini ada Ibu Murni, ini ada guru saya dari Padang, Masya Allah bisa ketemu di sini. Enak. Bapak Ibu, mohon izin silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Ya Allah, ya Rabbi, tadi saya nge-record nggak ya? Oh iya, di-record. Ada recordingnya. Ya, tolong dibuka dulu supaya kita bisa foto keluarga. Foto bersama ya. Ini saya kalau ketemu sama Pak Amin, Bu Cucun, mulutnya saya kayak ada di Komisi E ini. Tahu tapi itu berbahaya. Alhamdulillah Pak Nukis selalu juara 1. Ini Pak Kiswanto kayaknya guru saya dulu ya di pelatihan ini, kayaknya di pelatihan nulis buku. Bukan. Pelatihan ini pembuatan media pembelajaran di grup MGMPMA Jawa Timur. Alhamdulillah Pak, saya tuh orang Malang, lahir di Malang, jadi saya bisa ngaku-ngaku orang Jawa Timur Pak. Padahal cuma numpang lahir doang. Oke, kita coba layarnya di seperti ini ya.
Di bioskop. Ya, kita foto bersama dulu. Kakaknya sama adiknya agak maju dong. Oke, 1, 2, 3. Gak kerasa ya Bapak Ibu ya. Wah, ini ada bocil-bocil mau ikut. Namanya ya, Duduk yang betul. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Iya. Enggak, adik kakaknya enggak. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah bergabung di sini. Kakaknya enggak ada. Ini tenang, Kedi. Dita nih yang mana? Ini adik ya. Ini mama, ini kakak. Kayak kembar ya, Bu. Hai, kembar nih. Masuk sekolah SD ya sekarang? Ini belum nih kayaknya. Ini masih pasca pandemi, jadi masih pemulihan pembelajaran. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada penyampaian yang sekiranya tidak berkenan atau misalnya mungkin interpretasi saya itu kurang tepat gitu ya. Mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Jazakumullah khairan. Ya, sami-sami Ibu Bapak. Oke, saya tutup ya meeting ini dalam hitungan 3, 2, 1.